السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, dan kita masih dalam penjelasan tentang salah satu dari adab-adab persaudaraan, yaitu at-ta'aruf, berkenalan. Seseorang apabila dia semakin mengenal saudaranya, maka semakin menumbuhkan perasaan cinta. Oleh karena itu dianjurkan seorang untuk mengenal saudaranya, tidak hanya sekedar mengenal wajah, namun mengenal hal-hal yang penting tentang namanya, tentang kunyahnya, tentang secara global dari keluarganya, bahkan demikian pula tentang keturunannya, tentang hasab. Dan beliau juga telah menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki nasab keturunan yang baik, apabila disertai dengan taqwa Allah Subhanahu wa taala, maka berta'aruf dan bersaudara dengannya biasanya itu akan mempererat persaudaraan, kecintaan yang lebih, persaudaraan yang sulit untuk dipisahkan. Dan dari sebab ini pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pilihan manusia apabila mereka hendak menikah dengan seorang wanita. Termasuk di antaranya adalah al-hasab, faktor keturunan, berasal dari keturunan yang baik. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan keturunan yang mulia. Bangsa Quraisy adalah merupakan bangsa yang paling mulia, terkhusus Banu Hashim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Banu Hashim, tidak dikenal dari orang-orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilah keturunannya tidak dikenal di antara mereka ada yang melakukan hubungan dengan cara sifah, dengan cara zina. Namun diketahui bahwa mereka semuanya melakukan pernikahan secara resmi, sehingga keturunan tersebut dikenal dengan kemuliaannya, dikenal dengan kebersihan silsilatun nasab. Lalu beliau berkata hafizahullah ta'ala, wa qad kana as-salafu yakhtaruna dhatal hasab
adalah para ulama salaf, mereka memilih seorang wanita yang memiliki keturunan yang baik. Tentu di samping agamanya. Setelah mereka melihat dari sisi agama, seorang wanita itu taqiyatun, abidatun, muti'ah, senantiasa taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka melihat juga dari sisi keturunannya. Bagaimana keadaan wanita tersebut? Apakah keturunannya jelas? Apakah dia berasal dari keturunan yang memiliki sejarah yang baik? Wa ya'tabiruna dzalika min al-ihsan lil aulad, dan mereka menganggap mencari pasangan seorang istri yang baik keturunannya itu termasuk di antara al-ihsan lil aulad, berbuat baik kepada anak-anak. Ya, berbuat baik kepada anak. Wa min tarifi ma yuzkar, dan termasuk di antara yang unik yang disebutkan, anna Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah qala li bani, bahwa Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah taala, Abul Aswad Ad-Du'ali salah seorang dari kalangan tabi'in, dan beliau dikenal masyhur dalam kitab-kitab nahwu bahwa beliau adalah orang yang paling pertama yang menyusun ilmu nahwu berdasarkan perintah dari Amirul Mukminin rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu. Namun tentu perlu diperiksa sanad, apakah sahih riwayat tersebut, karena ada sebagian mereka meragu-ragukan riwayatnya Abul Aswad Ad-Du'ali bahwa beliau orang yang pertama yang menyusun kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah taala, beliau mengatakan kepada anak-anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara wa qabla an tuladu. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku di masa kecilnya kalian, di saat kalian telah dewasa, bahkan sebelum kalian dilahirkan, aku telah berbuat kebaikan untuk kalian. Qalu, anak-anaknya bertanya kepada ayahnya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad? Bagaimana caranya engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami itu dilahirkan? Qala, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, ikhtartu lakum minal ummahat man la tusabbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian dari ibu yang mana nasabnya itu adalah orang-orang yang kalian tidak akan dicela dengannya. Kalian tidak akan dicela dengan nasab tersebut. Sehingga mereka berusaha untuk memilih dari seorang wanita itu setelah agamanya, nasabnya. Bagaimana keadaan nasabnya? Bersih. Tidak ada sejarah kotor. Ya. Tidak ada sejarah yang kelam pada orang-orang tuanya. Apabila dikenal dengan kemuliaan, maka itulah yang mereka pilih. Itu yang menjadi pilihan mereka. Sebab kalau di antara orang tua itu ada yang memiliki sejarah yang kelam dari keturunannya, ya mungkin saja akan menjadi bahan cercaan bagi yang lain. Kamu anak fulan, ya, dikenal nenek kamu dulu atau kakek kamu dulu itu perampok. Nah, dikenal dengan sejarah yang hitam. Akhirnya jadi bahan celaan, jadi olokan bagi yang lainnya. Sehingga kata beliau, aku telah memilihkan untuk kalian dari ibu yang mana kalian tidak akan dicela dengannya. Kenapa? Karena nasab keturunannya bagus, bersih, tidak ada celaan. Menunjukkan syaraf, kemuliaan.
Qala Ar-Riyashi, berkata Ar-Riyashi, fa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidatil a'raqi badin ifafuha. Yang paling pertama dari perbuatan baik aku kepada kalian adalah ketika aku memilih limajidatil a'raq, seorang wanita yang mulia nasab keturunannya, badin ifafuha, yang nampak kehormatannya, yang senantiasa memelihara kemuliaannya. Wa qala akhar, berkata penyair yang lain, idza lam yakun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu dha'at masalihu darihi. Apabila di dalam rumah itu tidak ada hurrah, seorang wanita yang merdeka, maksudnya seorang istri yang akan mengurusi rumah itu, maka terlantar kebaikan-kebaikan yang terdapat di rumah tersebut. Akan terlantar. Karena biasanya yang akan memperbaiki, yang membersihkan perabot rumah tangga ya istri, seorang wanita. Kebiasaan mereka bekerja di dalam rumah. Kalau tidak ada istri, berantakan itu rumah. Ini yang biasa terjadi. Nah, kata beliau, kalau di dalam rumah itu tidak ada seorang wanita yang mengurusi rumah tangga tersebut, akan terlantar kebaikan-kebaikan rumah itu. Fa in syi'ta an takhtar li nafsika hurratan 'alaika bi baitil judi khudh min khiyarihi. Apabila engkau hendak memilih untuk dirimu seorang wanita, maka hendaklah engkau memilih baitul jud, rumah yang dikenal dengan kedermawanannya. Ya. Lihat dari orang tuanya, bagaimana orang tuanya. Baitul jud, rumah yang dikenal dengan kedermawanan, dengan kebaikan, akhlak. Khudh min khiyarihi. Kalau kamu sudah mendapatkan itu, baitul jud itu tadi, rumah tangga yang dikenal dengan kebaikan, akhlak, kedermawanan, ambil. Jadikan itu sebagai pilihan kamu. Wa iyyaka wal baitad dani'a farubbama tu'aru bitulin fi zamani bi'arihi. Dan hendaklah kamu berhati-hati menjauhi rumah tangga yang dani, yang rendah. Yang rendah dipandang oleh masyarakat. Nah, kenapa? Karena dikenal keluarga itu keluarga yang kurang baik akhlaknya, ya, dikenal dengan kekikirannya, dikenal dengan kezalimannya dan yang semisalnya. Menjauh kamu dari keluarga yang seperti ini. Karena kalau orang tuanya demikian, ya bagaimana anak-anaknya? Nah, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Farubbama tu'aru bitulin fi zamani bi'arihi, maka boleh jadi kamu akan dicela sepanjang zaman disebabkan karena engkau memilih orang yang memang sudah tercela keluarganya. Fafihinna man ta'til fata wa huwa mu'sirun fayusbihu kullal khairi fi wasati darihi. Maka di antara wanita itu ada yang ketika wanita ini mendatangi seorang pemuda yang tadinya pemuda ini dalam keadaan kesulitan, setelah dia mendapatkan wanita tersebut, fayusbihu kullal khair fi wasati dari, sehingga semua kebaikan itu ada semua di tengah-tengah rumahnya. Nah, ada wanita yang seperti ini. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, awalnya dia ini kehidupannya morat-marit, ya, dan lain sebagainya. Setelah menikah dengan wanita ini, wah, semuanya ada, lengkap. Nah, kullal khair fi wasati dari, semua kebaikan ada di tengah rumahnya. Nah, ini yang dicari, ya, wanita yang salihah. Wa fihinna man ta'tihi wa huwa muyassaru fayusbihu la yamliku 'ulaiqa himarih. Di antara wanita itu ada yang ketika wanita ini mendatangi seorang pemuda, maksudnya setelah menikah,
Pada awalnya anak muda ini dalam keadaan muyassar, dimudahkan, rezekinya dimudahkan, urusannya mudah, tidak punya masalah, tidak punya problem. Setelah mendapatkan wanita tersebut, fayusbihu la yamliku ulaiqa himari, sehingga dia menjadi tidak memiliki sesuatu, sampai tali yang tergantung di keledainya itu dia tidak punya. Ini himarai nggak punya, habis hartanya. Nah, kenapa? Karena kedatangan seorang wanita yang seperti ini keadaannya. Awalnya dia masya Allah semuanya serba mudah, ya, tidak ada problem. Ketemu dengan wanita ini tertarik menikah, hilang satu persatu barangnya. Nah, habis semuanya. Nah, sampai tali gantung himarnya dia nggak punya. Kalau diperumpamakan sekarang, kunci motornya dia nggak punya sudah. Ya, nah, ini nggak punya apa-apa. Wa fihinna man la bayyadallahu irdaha idza ghaba anha asy-syakhsu tallat li jarih. Di antara wanita juga ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak memutihkan dan tidak membersihkan kehormatannya. Apabila suaminya pergi darinya, dia pergi ke tempat tetangganya. Tallat li jarih. Dia datang pada tetangga, yakni menunjukkan wanita ini tidak punya kehormatan, ya, tidak memelihara dirinya, tidak memelihara kehormatannya, tidak menjaga kemaluannya. Suaminya pergi sana kemari, dia datang ke tetangganya dan dia tidak peduli dengan kehormatannya, bertemu dengan laki-laki yang lain. Allahul musta'an. Maka dari sini menunjukkan bahwa hendaklah seorang itu memilih seorang wanita yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar taat kepada suaminya, tidak menjadi seorang yang rafa'alis saut, suka mengangkat suaranya di hadapan suami, tidak menjadi seorang yang selalu mendatangkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertengkaran di kalangan rumah tangga. Ya, seorang membentuk rumah tangga itu dalam rangka untuk membina kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, maka hendaklah seorang memilih yang terbaik. Afifah, dia memelihara kehormatannya, baik akhlaknya, baik lisannya. Nah, dan ini merupakan tanda-tanda seorang wanita yang salihah. Khulasatul qaul, inti dari pembahasan kita ini, annal hasaba lahu qimatuhu, bahwa faktor keturunan yang baik itu punya nilai tersendiri. Wad-din wa husnul khuluqi yasturani qabihan nasab. Namun agama dan kebaikan akhlak seorang itu akan menutupi jeleknya nasab seseorang. Dalam artian, kalau kemudian kita tidak mendapati seorang wanita yang seperti ini keadaannya, nasab keturunannya baik, pilih agamanya, perhatikan akhlaknya. Apabila seorang mendapatkan seorang wanita yang akhlaknya baik, agamanya baik, masya Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pegang itu. Itu akan menutupi kejelekan nasab seorang. Kalaulah nasab keturunannya itu jelek, akan tertutup itu. Dalla ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Hendaklah engkau memilih wanita yang punya agama, maka merugi engkau apabila tidak memilihnya. Wallahu a'lam. Berkata seorang penyair, in kida matraful ikha'i fa innana naghdu wa nasri fi ikha'in talidi aw yakhtalif ma'ul ghamami fa ma'una 'adbun tahaddara min ghamamin wahidi aw yakhtalif nasabun yu'allifu bainana dinun aqamnahu maqamal walidi. Apabila seseorang itu telah membeli persaudaraan, ya,
telah membeli persaudaraan. Yang dimaksud apabila dia telah menetapkan persaudaraannya dengan seseorang, lalu ternyata pilihannya salah, kidah, keliru, tertipu dia. Fa innana naghdu wa nasri fi akha'in talidi, maka kita tetap berjalan, terus berjalan untuk mencari persaudaraan yang qadim, yang lama, yang memungkinkan akan bisa terus berjalan dengan baik. Au yakhtalif ma'ul ghamami fama'una, ataukah mungkin berbeda antara air yang berasal dari awan, maka air kita adalah air yang tawar, tahaddara min ghamamin wahidi, yang mengucur berasal dari awan yang sama. Au yakhtalif nasabun, ataukah berbeda nasab keturunan kita, yu'allifu bainana dinun aqamnahu maqamal walidi, maka yang menyatukan di antara kita adalah agama yang kita sama-sama menegakkannya dan menundukkannya sebagai orang tua. Kedudukannya seperti orang tua, seperti satu bapak. Lalu kemudian mereka ibaratnya seperti orang yang bersaudara. Yang mempersaudarakan mereka adalah al-Islam, al-ukhuwatu fillahi tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian kita telah menyelesaikan adab yang menjelaskan tentang at-ta'aruf. Kemudian kita masuk ke adab yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, at-tawassutu fil mahabbah. At-tawassut, bersikap pertengahan dalam kecintaan itu, sederhana, tengah-tengah ketika mencintai seseorang. Di dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita telah mendapati seseorang yang kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dalam mencintainya bersikap wasat, tengah-tengah. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai dia. Demikian pula sebaliknya, apabila kita membenci seseorang, jangan kita berlebih-lebihan ketika membencinya, namun benci yang pas-pasan, tengah-tengah. Segala sesuatu itu kalau berlebihan menjadi satu hal yang negatif, walaupun pada awalnya mubah. Makan, minum, silahkan diperbolehkan, namun kalau berlebihan jadi terlarang. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, orang-orang yang tabdzir itu, mubadzir, mereka itu adalah teman-temannya syaitan. Bahkan dalam perkara agama Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Beragama itu hal yang wajib. Memperbaiki agama, bersungguh-sungguh dalam beragama dianjurkan. Tapi berlebih-lebihan, maka ini akan mengeluarkan seseorang dari agama tersebut. Segala sesuatu sifatnya ifrat, berlebih-lebihan, maka ini menjadi sesuatu yang terlarang. Demikian pula dalam perkara mahabbah, kecintaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang wasat, pertengahan. Kalau kita memperhatikan al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ini adalah merupakan agama yang wasat, pertengahan. Bainal ghali wal jafi, pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, memudah-mudahkan. Islam berada di pertengahan. Dan Islam yang benar, yang berada di pertengahan itulah yang selalu diistilahkan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu maknanya adalah
orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada di atas jalannya para sahabat dan mereka berkumpul di atas kebenaran itu. Perhatikan akidah Ahlus Sunnah. Itu pertengahan di antara dua kelompok. Ahlus Sunnah dalam perkara takdir, meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, pertengahan antara Al-Qadariyah dengan Al-Jabriyah. Al-Qadariyah kelompok yang mengingkari takdir, mengatakan bahwa tidak ada takdir. Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali apabila sesuatu itu terjadi. Ini kelompok Al-Qadariyah. Yang menjadi penentang Al-Qadariyah ini, yang menjadi lawannya, yang juga dari kalangan Ahlul Bid'ah, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir dari kalangan Jabriyah. Terlalu pasrah dengan takdir. Mereka mengatakan bahwa manusia itu apa saja yang dia lakukan, itu dia dalam keadaan majbur, dipaksa oleh Allah. Dia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan sama sekali. Ya. Jadi kalau ana ngomong ini, menurut mereka, ana dipaksa ngomong oleh Allah. Mau minum, ana dipaksa minum. Bagi mereka itu majbur. Ibaratnya seperti mayit di hadapan tukang mandinya. Terserah tukang mandinya. Mayit tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dua kelompok yang bertentangan. Kedua-duanya bid'ah. Kedua-duanya sesat. Menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Ahlus Sunnah berada di pertengahan. Nah, mereka mengatakan bahwa takdir itu ada. Kita meyakini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ahlus Sunnah juga menyatakan manusia punya ikhtiar. Manusia punya pilihan. Bukankah manusia tidak mengetahui apa nasibnya di masa yang akan datang? Maka dia berhak untuk memilih. Namun apa yang akan menjadi pilihannya, apa yang akan dia perbuat, itu tidak akan keluar dari apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertengahan. Nah, demikian pula firqah-firqah yang lainnya. Dalam perkara al-asma wa sifat, dalam perkara al-hakimiyah, dalam banyak perkara dalam perkara agama ini, pertengahan. Dan bahkan dalam permasalahan al-mahabbah pun ternyata Islam mengajarkan kepada kita, ketika mencintai seorang jangan keterlaluan. Oh, terlalu dicintai, saya sangat cinta, tidak bisa terlepas sudah dari si fulan, saya sangat cinta kepadanya. Nah, akhirnya karena dia berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang, ketika orang ini menyimpang, repot dia. Ya. Karena dia berlebih-lebihan dalam mencintai, maka dia ikut dengan penyimpangannya. Penyimpangan kemanapun dia akan ikut. Nah, berbeda kalau kemudian kecintaan kita kepada seorang itu tawassut, pertengahan. Kita cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada batas-batas. Kalau dia menyimpang, kita tidak akan ikut-ikutan menyimpang. Ketika dia melenceng, ketika dia meninggalkan kebenaran, kita tidak ikut-ikut dalam meninggalkan kebenaran. Nah, sehingga kita bisa menempatkan kecintaan itu. Sebaliknya, dalam membenci orang juga demikian. Ketika kita membenci seseorang atau satu kaum, jangan berlebih-lebihan ketika membencinya. Kenapa? Kalau berlebih-lebihan, mungkin dia akan mengeluarkan semua doa-doa laknat, kebinasaan dan lain sebagainya. Dan mungkin dari mulutnya akan keluar sekian banyak hewan berkaki 4 dan berkaki 2. Sapi, ayam keluar semuanya. Nah, ya. Dan yang paling berbahaya apabila orang yang dia benci itu mendapatkan hidayah, yang seharusnya dia tidak membencinya. Tapi karena dia sudah keterlaluan, berlebihan ketika membencinya,
sudah tidak ada lagi perasaan cinta di dalamnya. Padahal seorang ini pantas untuk dicintai ketika dia kembali kepada kebenaran, mengenal al-haq. Maka harus ditempatkan kecintaan itu, sesuaikan dengan porsinya. Kata beliau, la budda minat tawassuti fil mahabbah. Harus pertengahan dalam mencintai seseorang. Fala ifrat wala tafriq. Tidak boleh berlebihan dan tidak diperbolehkan pula memudah-mudahkan. Wa tawassutu huna huwa badlul majhud fi an-nushi wa at-tanahi fi ri'ayati ma bainahuma min al-haqq. Pertengahan yang dimaksud di sini adalah mengerahkan kemampuan kita dalam memberikan nasihat. Ya. Dan benar-benar berusaha untuk memelihara apa yang terdapat di antara keduanya dari kebenaran. Nah, ini persahabatan yang sebenarnya. Dua orang bersahabat tidak boleh berlebihan. Kenapa? Kalau berlebihan dalam mencintainya, ketika saudaranya ini menyimpang, dia tidak berani menegur. Nah, ini kalau ditegur nanti khawatir tersinggung. Nah, maka dia biarkan. Saking cintanya dia. Nah, ini bukan lagi kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran harus tetap dijaga. Justru yang akan menyebabkan seorang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala harus ada tanasuh, saling nasihat menasihati. Jangan ada dua orang yang sedang berteman, setia, dekat, melihat saudaranya dia berjalan di kegelapan malam, dalam keadaan di hadapannya itu ada jurang yang kalau kemudian dia tidak ditegur, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam jurang itu. Maka harus ada teguran sebagai wujud cinta kita kepada saudara kita tersebut. Ya akhi, jangan lewat jalan itu. Jangan teruskan jalanmu. Di depan kamu itu jurang, belok kanan. Jangan teruskan. Itu nasihat. Ya akhi, jangan kamu di situ. Itu sesat. Itu adalah penyimpangan. Harus diberikan nasihat. Kenapa? Karena kita cinta kepada dia. Nah, maka badlun nushi, ya, senantiasa memberikan nasihat itu penting. Oleh karena itu Nabi SAW menjadikan nasihat ini adalah sebagai perkara yang paling utama di dalam agama ini. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Berikan nasihat. Maka kata beliau, yang dimaksud pertengahan dalam mencintai adalah senantiasa memberikan nasihat dan memelihara kebenaran yang ada di antara keduanya. Fal israfu fil hubbi da'in ila taqsir. Maka berlebih-lebihan dalam mencintai itu akan menyebabkan seorang taksir, terdapat kekurangan dalam memberikan nasihat. Wa kadzalikal bughdhu, demikian pula dalam hal kebencian. Fa'asa ay yasira al-habibu baghidha wal baghidu habiba. Sebab boleh jadi orang yang tadinya dicintai menjadi orang yang dibenci, sementara yang dibenci berubah menjadi orang yang seharusnya dicintai. Ini yang harus kita tempatkan, ya. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang dan membenci. Sehingga jalan kita itu selalu lurus di atas kebenaran, tidak terikat dengan seseorang dari kalangan manusia ini. Sebab di antara manusia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang wajib untuk kita bersikap loyal kepadanya 100%, untuk kemudian kita mengikuti semua ucapannya 100%, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah. Adapun manusia, ya, apalagi yang masih hidup, itu tidak aman dari fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa innal hayya la yu'manu 'alaihi al-fitnah." Yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Nah, mungkin pada awalnya kita mencintai seseorang. Kenapa kita cinta kepadanya? Karena dia menjadi sebab kita mendapatkan hidayah. Ya, akhirnya kita sangat senang kepada dia, cinta kepadanya, senang dengan nasihat-nasihatnya, senang dengan ceramahnya.
Tidak berapa lama kemudian yang kita cintai itu menyimpang, mulai bergaul dengan para politikus, sehingga dia pun termasuk di antara tikus-tikus. Berjalan bersama dengan mereka. Kalau seorang itu berlebihan dalam mencintai, ketika para ulama telah mentahdzir orang tersebut, si fulan ini sesat, hati-hati kalian. Orang ini telah menyimpang dengan alasan ini. Kalau orang itu berlebihan, wah masa sih ya? Orangnya baik kok. Masa seperti dia menyimpang? Gak mungkin. Terus dia berbaik sangka seperti itu. Terus dia membela padahal kesalahannya telah zahir. Penyimpangan-penyimpangannya ala ru'usil mala ya'rifuhun nas. Manusia telah mengetahuinya. Maka tidak diperbolehkan seorang siapa saja. Kalau seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, apabila engkau melihat perkataanku bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemparkan perkataanku itu ke dinding. Lemparkan. Ambil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ya di kalangan selain dari kalangan para ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Penting kemudian kita mengerti tentang masalah ini, agar kemudian kita tidak berlebihan ketika mencintai seorang. Sebagai pengalaman misalnya, ya, ada seorang yang dulu masya Allah, diulu-ulukan sampai ada yang mengatakan rais dakwah salafiyah di Indonesia, ya, Ja'far Umar Talib. Subhanallah, pujian datang dari berbagai arah. Kalau mengisi masya Allah yang hadir, semuanya memberikan pujian, ketegasannya terhadap ahlul bid'ah. Lalu kemudian lama kelamaan bergaul dengan para politikus itu tadi, bergaul dengan jenderal fulan, bergaul dengan pengacara fulan, bergaul dengan politikus fulan. Semakin ahli dia dalam permasalahan politik, sehingga dakwah salafiyah pun dipolitisir. Allahul musta'an. Ya, enggan berhubungan dengan para ulama, menelpon para ulama pun ya hanya sekedar untuk dijadikan sebagai basa-basi, ya, tidak diamalkan dan tidak diterapkan. Lama kelamaan terus semakin muncul penyimpangan-penyimpangan. Para ulama telah memberikan peringatan, masih juga berada di atas penyimpangannya. Akhirnya Ahlus Sunnah meninggalkan dia, Salafiyun meninggalkan dia. Ya, dia masih saja dengan ya kesesatannya, bahkan semakin bertambah. Ikut zikir jamaah, modelnya as-sufi Arifin Ilham, ya, kumpul dengan orang-orang yang tidak jelas dari kalangan hizbiyun, ya, kumpul bahkan jangankan dari kalangan hizbiyun, ya, orang-orang seperti Ainun Najib dan yang lainnya. Dan terus ya memberikan komentar-komentarnya, dianggap sebagai seorang alim, wa huwa jahil muta'alim. Memberikan fatwa tentang wajibnya dipilih si fulan dalam pemilihan gubernur di salah satu daerah di Sumatera sana, dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang ngawur, ya, bertentangan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Lalu kemudian dia berusaha untuk bermuka manis. Baru-baru ini berapa bulan datang berziarah kepada beberapa ulama, di antara Syekh Rabi'. Katanya dia minta nasihat, diberikan nasihat oleh Syekh Rabi'. Dia mengaku kumpul di Madinah dengan salafiyin, padahal mereka sebagian mereka sururiyin. Berjalan ke sana kemari bersama dengan tokoh sururi,
Nah, setelah itu kembali nulis, katanya taubat. Nah, ada sebagian ikhwan menyangka nih buktinya Ja'far Umar Thalib telah bertaubat. Ditulis di majalah Salafi. Subhanallah. Ya, tidak dibaca dengan baik. Coba dibaca dengan seksama. Apa yang dia tulis? Karena melihat, ya kurang lebih ya, melihat kemaslahatan bahwa sebagian ikhwan mengeritik ana karena hadir di zikir jamaah di majelisnya Arifin Ilham, itu di sana terdapat hizbiyun dan kuburiyun, maka ana menyatakan untuk tidak lagi hadir di majelis zikirnya Arifin Ilham dan menyatakan keluar dari majelis az-zikra. Baru beberapa lama berselang itu dia hadir di majelis zikir yang lain, bukan majelis zikir Arifin Ilham, tapi majelis zikir yang lain. Ya, permainan kata, politikus ini. Nah, baru-baru ini di Metro TV kumpul dengan syayatin, ya, tokohnya liberal Abdul Muqsid Ghazali, khabith, lebih jahat daripada ulul jahl Abdullah Abdul Syaitan. Nah, lebih jahat, ya. Dan katanya moderatornya perempuan, ya. Nah, alasannya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ketika berkhutbah mendatangi para wanita. Nah, mulai ini cari masalah ini. Allahul musta'an. Ya, akhirnya mulai dipaksa-paksakan itu dalil. Nah, jangan terpengaruh. Ya, siapapun dia. Kalau kemudian orang itu menyimpang, ya sudah. Ya, jangan kemudian seorang itu ifrat fi mahabbatihi, berlebihan dalam mencintai seorang, menyebabkan dia buta akan kesehatannya. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim, kata An-Nawawi rahimahullah. Kecintaan kamu terhadap sesuatu itu menyebabkan kamu tuli dan buta. Tuli dan buta. Jadi mencintai itu sederhana, pertengahan, sehingga seorang itu benar-benar tajarrudil haq, murni mengikuti kebenaran, bukan mengikuti pribadi siapapun, bahkan ana, kalau ana keliru menyimpang, ya, wajib untuk ditinggalkan. Fulan dari kalangan para asatidzah, siapa yang menyimpang wajib untuk ditinggalkan, dengan catatan bahwa hujjahnya harus jelas, penyimpangannya zahir, jelas, bayyinah. Nah, bukan dengan cara qil wa qal, katanya begini dan katanya begitu. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Fa'an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah orang yang engkau cintai itu sederhana saja, pertengahan, sedang-sedang saja. Asa an yakuna baghidaka yawman ma, boleh jadi suatu saat nanti menjadi seorang yang sepantasnya kamu benci. Dalam riwayat At-Tirmidzi Sulami dalam Adabus Suhbah dari hadis Abu Hurairah. Nah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wa qala Umar radhiyallahu taala anhu, berkata Umar, ya Aslam, wahai Aslam, la yakun hubbuka kalafa wala bughduka talafa. Wahai Aslam, janganlah kecintaan kamu kepada seorang itu kalafa, membebani kamu, yakni berlebihan. Wala bughduka talafa, dan janganlah kecintaan kamu kepada seorang sampai kepada kebinasaan. Qultu wa kaifa dzak? Lalu aku bertanya, bagaimana caranya? Qala, kata beliau, idza ahbabta fala taklaf kama yaklafu as-sabiyyu bi syai'in yuhibbuhu. Apabila engkau menyenangi, mencintai, maka jangan kamu membebani diri, jangan kamu
berlebih-lebihan seperti anak kecil, ya, yang dia berlebih-lebihan ketika dia senang dengan sesuatu. Anak itu kalau senang dengan sesuatu nggak akan dilepas, sudah nangis dia kalau dilepas. Dia akan berusaha untuk mempertahankannya. Nah, wa idza abghadta fala tubghid bughdha yuhibbu ayyatlafa sahibuka wa yahlak. Dan apabila engkau membenci, maka jangan engkau membencinya dengan kebencian yang seseorang itu senang kalau dia itu binasa, ya, celaka. Nah, boleh jadi suatu saat dia mendapatkan hidayah, nah, yang seharusnya kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Al-Hasan rahimahullah, ahibbu haunan wa abghidu hauna. Cintailah dengan cara yang sederhana, bencilah dengan cara yang sederhana pula. Faqad afrata aqwamun fi hubbi aqwamin fahalaku. Sungguh berlebih-lebihan sebagian kaum dalam mencintai sebagian kaum, maka mereka binasa. Mereka binasa. Kenapa? Karena walaupun mereka tersesat, tetap diikuti. Saking cintanya dia. Wa afrata aqwamin fi bughdi aqwamin fahalaku. Dan sebagian kaum ada yang berlebih-lebihan dalam membenci satu kaum, maka mereka juga binasa. Wa qala Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah, berkata Abu al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah, wa kun ma'dinan lil khairi wasfah 'anil adha fa innaka ra'in ma 'alimta wa sami'u. Jadilah engkau seorang yang selalu menghasilkan kebaikan dan berilah maaf dari gangguan-gangguan yang engkau hadapi. Fa innaka ra'in ma 'alimta wa sami'u, karena sesungguhnya engkau melihat dan mendengar apa yang engkau ketahui. Wa ahbib idza ahbabta hubban muqariba fa innaka la tadri mata anta nazi'u. Dan cintailah seseorang apabila engkau mencintainya kecintaan yang pertengahan, yang sedang-sedang saja, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui kapan engkau melepaskan kecintaan kamu tersebut darinya. Wa abghid idza abghadta ghaira mubayinin. Dan bencilah seseorang apabila engkau membencinya, namun bukan kebencian yang menyebabkan putus, yakni benci selama-lamanya, ya, benci yang berlebihan. Fa innaka la tadri mata anta raji'u, karena kamu tidak tahu kapan engkau akan kembali dari kebencianmu itu. Nah, sampai dalam perkara agama demikian pula. Kita benci kepada orang kafir, iya, selama dia berada di atas kekufurannya. Tapi kalau dia diberikan hidayah oleh Allah, harus dihilangkan kebencian itu. Lihat perkataan Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami terhadap kalian, dan itu sifatnya selama-lamanya. Sampai kapan? Tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada pengecualian. Kalau dia beriman, harus dihilangkan kebencian. Nah, walhasil dari sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam adab persaudaraan, bahwa hendaklah kita mencintai seorang itu benar-benar murni karena Allah, sehingga kecintaan kita kepadanya adalah kecintaan yang mutawassit, pertengahan, tidak berlebihan yang menyebabkan seorang itu binasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Kira insyaallah taala sampai di sini yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.